Midweek Worship Special Christmas. Mari kita tinggikan Dia, kita sanjung Tuhan Yesus. Let's worship Him. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang
Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersuka cita, dan biarlah segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu, Sang Juru Selamat kami, penebus dosa kami. Tuhan Yesus, biarlah pada saat ini kami membuka hati kami untuk kami kembali dikuatkan lewat firman Tuhan yang pasti menjadi berkat buat kami sekalian Midweek Worship Community. Biarlah di momen Natal ini Tuhan Yesus, kami boleh semakin dekat sama Tuhan Yesus, dan kami boleh kembali terus mengingat akan kasih Tuhan Yesus yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian Tuhan Yesus, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Midweek Worship Community dimanapun Anda berada, kita akan mendapatkan pesan berkat Natal. The light of God in you. Selamat Natal buat setiap saudara semua, dan saya yakin bahwa di Natal tahun ini benar-benar kasih setia Tuhan nyata buat saudara dan saya. Saya Pastor Lukas Kusuma dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Merupakan suatu sukacita boleh berbagi kebenaran firman Tuhan buat setiap saudara. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan dengan judul Kecerdasan Maria. Tahukah Anda bahwa Maria, Ibu Yesus, adalah seorang yang bukan hanya hatinya hati yang tulus, tetapi Maria juga mempunyai sebuah kecerdasan. Dan biarlah kita akan belajar kecerdasan apa yang Maria miliki, yang perlu kita contoh dan teladani. Mari kita lihat Alkitab berkata di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 15 sampai ayat 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, meninggalkan para gembala di Efrata, dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Lalu ayat yang ke-17 dikatakan, dan ketika mereka, para gembala melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, tentang penglihatan, tentang para malaikat, kunjungan malaikat dari surga yang menceritakan tentang kelahiran Yesus. Diceritakan kepada Yusuf dan Maria, orang tua daripada Yesus. Ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19 ini yang menarik. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ketika para gembala menyampaikan tentang sebuah penglihatan dari Tuhan, sebuah kejadian yang luar biasa tentang Yesus, peristiwa dan cerita yang baik sekali dan bagus sekali, yang membangun iman, maka Alkitab berkata di ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, yang menarik, di saat Maria mendengar berita baik dan mengherankan tentang Yesus, maka ia menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Beberapa kali tercatat di Alkitab, di saat Maria Ibu Yesus mendengar dan mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan, ia segera menyimpannya, merenungkannya di dalam hatinya. Mana buktinya? Mari kita lihat satu ayat lagi tentang berkaitan dengan peristiwa Natal, yaitu saat Yesus akhirnya, saudaraku, sudah berusia 12 tahun. Apa yang terjadi? Lihat pada Lukas pasal 2 ayat 48 sampai 51. Dan ketika orang tuanya melihat Yesus,
yang lagi bercakap-cakap dengan ahli-ahli Taurat di Yerusalem, di bait suci. Tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, kepada Yusuf dan Maria, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Ayat 51, perhatikan. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka, bersama Yusuf dan Maria, ke Nazaret. Dari Yerusalem, dari bait suci, ke Nazaret, rumah Yusuf dan Maria. Dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya, ibu Yesus, menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Lagi-lagi Alkitab mencatat Maria menyimpan semua perkara itu. Apa itu? Semua keheranannya akan perbuatan Yesus yang ajaib, akan hikmat Yesus, akan semua hal-hal yang luar biasa baiknya. Maka Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara sekalian, dari ayat ini kita bisa belajar kecerdasan Maria. Maria selalu menyimpan semua perkara yang baik, semua perkara yang mengherankan dari Tuhan ke dalam hatinya. Sementara Alkitab tidak mencatat bahwa Maria menyimpan perkara-perkara yang buruk, masa sulit ketika dia harus melewati pada waktu saudaraku, mau melahirkan bayi Yesus. Bagaimana Yusuf tunangannya pun tidak mempercayai Maria di awal, bahkan mau menceraikan Maria. Bahkan Maria juga disalah mengerti oleh keluarganya tentang kehamilannya. Bahkan Maria terancam akan dirajam batu. Saudara sekalian, semua peristiwa-peristiwa yang buruk, masa sulit, peristiwa yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan, Alkitab tidak mencatat bahwa Maria menyimpan semua yang buruk dan menyakitkan itu di dalam hatinya. Tidak sama sekali. Ternyata Maria punya kecerdasan. Dia hanya menyimpan, dia hanya merenungkan segala yang baik dari Tuhan. Sementara semua yang buruk, semua yang menyakitkan, ia tidak izinkan ada terus di dalam hatinya. Dia segera membuang semua yang buruk, semua yang melemahkan, semua yang tidak baik. Saudara sekalian, Maria hanya memasukkan segala sesuatu yang baik ke dalam hatinya, merenungkan semua kebaikan Tuhan. Yang membangun imannya, Maria masukkan ke dalam hatinya. Sementara Maria dengan cerdas tidak mau memasukkan sampah, semua yang buruk, semua yang menyakitkan hatinya, semua penderitaannya. Saudara sekalian, inilah kecerdasan Maria, yaitu dia bisa menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Dan ingat bahwa Raja Salomo, dia menuliskan sebuah ayat yang penting sekali buat kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat bahwa tugas menjaga hati tidak bisa kita serahkan kepada Tuhan maupun orang lain. Tetapi tugas menjaga hati adalah tugas kita sendiri. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari hati yang terjaga baik, akan terpancar kehidupan. Sebaliknya, hati yang tidak terjaga dengan baik akan memancarkan kematian, memancarkan racun, dan itu akan sangat membahayakan. Saudara sekalian, mari kita belajar bahwa Maria adalah seorang yang cerdas sekali. Dia hanya menyimpan di dalam hatinya, dia hanya merenungkan, memikirkan semua kebaikan Tuhan, semua keajaiban Tuhan, semua kedahsyatan Tuhan. Sementara Maria tidak mau menyimpan semua yang buruk dan menyakitkan. Hari ini, saudara sekalian,
dalam acara Natal dimanapun Anda merayakan. Jangan hanya sekedar merayakan Natal dengan kemegahan pesta, acara, hadiah, baju baru. Tetapi saudara sekalian, kita harus mengerti bahwa ternyata kita harus punya kecerdasan seperti yang Maria miliki. Itulah kecerdasan untuk menjaga hati, sehingga benar-benar kehidupan yang selalu terpancar. Hamba Tuhan yang tidak menjaga hatinya akan dipenuhi dengan semua yang buruk dan jahat. Sebaliknya hamba Tuhan yang menjaga hatinya dengan kewaspadaan, maka semua yang baik, semua kehidupan akan mengalir dari hidupnya. Ketika seorang suami menjaga hatinya, maka hidupnya memancarkan kehidupan. Ketika seorang istri menjaga hatinya, maka yang dia alirkan kepada suami dan anak-anaknya adalah kehidupan. Hari ini saudara sekalian, dalam peristiwa Natal, belajar teladani kecerdasan Maria untuk bisa menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Mungkin Anda berkata, Pastor Lukas, saya mau menjaga hati, tapi bagaimana caranya? Seringkali hati saya kacau, seringkali hati saya penuh dengan semua hal-hal yang buruk, seringkali ada banyak hal yang mengganggu hidup saya. Mari kita akan belajar ada 3 kebenaran bagaimana cara menjaga hati. Cara yang pertama adalah waspadai setiap racun yang mencemarkan hati. Saudara, ada racun-racun yang bisa mencemarkan, mengkontaminasi hati kita, merusak hati kita. Maka kita harus waspadai agar itu tidak ada di dalam hati kita. Waspadai setiap racun yang mencemarkan hati. Itulah racun dendam dan kebencian. Saudara, kalau kita mau punya kecerdasan seperti Maria, lepaskan pengampunan, lepaskan kebencian, buang semua dendam, belajar mengampuni dan mengasihi semua orang yang menyakitkan dan mengecewakan kita. Itulah kecerdasan untuk menjaga hati. Percayalah, ketika kita melepaskan pengampunan, bukan orang lain yang diuntungkan, namun diri kita sendiri yang diuntungkan. Waspadai setiap racun iri hati. Jangan sampai saudara terus terjebak dengan kompetisi, merasa iri, jealous, melihat orang lain yang lebih wow daripada Anda. Percayalah bahwa semua orang yang kelihatannya wow, mereka juga punya salib, pergumulan, proses yang kita mungkin tidak pernah lewati. Buang semua racun keserakahan, tidak bisa bersyukur, selalu serakah, dan akhirnya saudaraku, keserakahan itu bisa menjebak kita. Buang semua racun kesedihan, buang semua racun keputusasaan. Hari ini racun apa saja yang masih mengikat hati saudara, yang menguasai hati saudara, buang. Mari kita belajar mengizinkan Roh Kudus untuk menghancurkan, mengusir, membuang semua racun yang mencemarkan hati kita. Yang pertama, waspadai setiap racun yang mencemarkan hati. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana cara kita bisa menjaga hati kita? Yang kedua, hancurkan setiap intimidasi musuh. Hancurkan setiap intimidasi musuh. Musuh yaitu iblis maupun orang-orang yang membenci kita, seringkali selalu menyodorkan intimidasi demi intimidasi kepada kita. Jika kita membiarkan, mengizinkan intimidasi itu masuk dalam hidup kita, maka itu akan menghancurkan dan membuat kita menjadi orang yang mengalami kerugian besar. Hancurkan setiap intimidasi musuh, intimidasi pemutarbalikan kebenaran Tuhan. Saudara, ada banyak roh penyesatan yang bisa membuat kita tersesat. Itu sebabnya mari kita waspada, jangan sampai seperti Hawa yang ditipu oleh ular. Saudaraku, dipelintir setiap kebenaran firman, akibatnya Hawa akhirnya jatuh dalam dosa. Jangan engkau pikir bahwa semua ayat Alkitab yang disampaikan itu adalah kebenaran.
Tapi kalau orang memakai, mencuplik, mencomot ayat-ayat Alkitab secara tidak seimbang, secara saudaraku salah, dan di luar daripada konteksnya, jelas itu sesuatu pemutarbalikan kebenaran. Hari ini belajarlah, hancurkan intimidasi, semua penyesatan, pemutarbalikan kebenaran Tuhan. Bahkan juga hancurkan intimidasi ketakutan dan kekhawatiran. Kita boleh melihat berita, kita boleh mendengar kabar-kabar buruk, tapi percayalah, Tuhan kita tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan iman, ketertiban, dan keberanian. Buang dan hancurkan setiap intimidasi pembenaran diri sendiri. Ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, jangan cari pembenaran diri, jangan cari pembelaan dari manusia maupun Alkitab. Justru kita harus bertobat segera, supaya kita alami pemulihan, alami kemerdekaan. Bahkan Tuhan sanggup membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Yang ketiga, saudara sekalian, cara menjaga hati adalah, saudaraku, penuhi hati dengan firman yang memerdekakan. Penuhi hati dengan firman yang memerdekakan. Seperti Maria, dia hanya menyimpan perkara yang baik dari Tuhan. Dia hanya menyimpan semua keajaiban Tuhan. Demikian juga hati kita tidak boleh kosong. Hati yang kosong adalah tempat bagi iblis untuk menyerang dan menguasai. Tetapi hati yang penuh dengan firman, hati yang penuh dengan kebenaran firman akan membuat kita tetap teguh dan kuat walaupun lewati badai. Baca, hafal, dan praktekkan setiap kebenaran Alkitab. Baca, hafal, dan praktekkan setiap apa yang Anda baca dari Alkitab, setiap khotbah-khotbah yang Anda dengar. Miliki cara pandang yang sama dengan cara pandang Tuhan, dan itu akan membuat kita dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dipenuhi dengan semua saudaraku kebenaran yang akan memerdekakan kita. Hari ini belajarlah miliki kecerdasan seperti yang Maria miliki, sebab Maria adalah orang yang bisa menjaga hatinya dengan penuh kewaspadaan. Maria tidak mengizinkan yang buruk, yang mengecewakan dan menyakitkan masuk dan dipikirin dia terus, tetapi hanya yang baik, hanya yang mulia, hanya perkara yang ajaib dari Tuhan, itulah yang Maria izinkan masuk ke dalam hatinya. Cara menjaga hati yang pertama, waspadai setiap racun yang mematikan, yang mencemarkan hati. Semua bentuk hal-hal yang buruk, racun-racun itu buang, kekecewaan, kebencian, dendam, semua hal-hal yang buruk. Yang kedua, hancurkan setiap intimidasi musuh. Jangan mau terintimidasi sampai Anda stres, Anda frustrasi. Mari bangkit kembali, izinkan Tuhan yang menguasai hati dan kepikiran kita. Dan yang ketiga, penuhi hati dengan firman yang memerdekakan saudara dan saya. Percayalah bahwa firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan adalah kebenaran yang sanggup memulihkan dan sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Hari ini, miliki kecerdasan Maria, bisa menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Saya mau mengajak setiap saudara berdoa. Siapa yang mau punya kecerdasan hati Maria, yang bisa menjaga hati? Kalau saudara mau, ayo taruhlah tangan di dada. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, berkati setiap firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih kalau Engkau memberi rahasia bagaimana kami harus punya kecerdasan seperti Maria. Kecerdasan menjaga hati, hanya yang baik, hanya yang sedap didengar, hanya yang patut dipuji. Itulah yang kami izinkan masuk dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, ampuni kalau seringkali kami membiarkan sampah, intimidasi iblis, membiarkan racun-racun menguasai hati kami, sehingga hati kami hancur karena dosa, karena kuasa kegelapan. Hari ini dalam nama Yesus,
Kami patahkan, kami usir setiap racun, setiap intimidasi musuh, roh keputusasaan, roh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, stres, frustrasi, pergi dalam nama Yesus. Dan biar kuasa Roh Kudus memenuhi hati kami dengan kebenaran firman yang memerdekakan. Biar kami rajin baca Alkitab, kami rajin merenungkan dan menghafalkan firman serta men-sharingkan, sehingga kebenaran firman itu yang kami kerjakan membuat kami mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami dengan berkat yang terbaik, dan biar di Natal tahun ini apapun tantangan yang kami hadapi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami hutang Tuhan yang menolong supaya bisa terjadi pelunasan hutang, yang mengalami persoalan ekonomi, pekerjaan yang lesu atau sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang buka jalan, berkat-Mu menyertai. Dan kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah dalam soal keluarga, perjodohan, suami, istri, masalah orang tua, masalah anak, Tuhan yang menolong dengan mujizat-Mu. Dan biar terus hati kami memancarkan kehidupan, karena kami bisa punya kecerdasan menjaga hati dengan baik. Berkat-Mu atas setiap kami. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Yesus Tuhan, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Lonceng Natal sudah terdengar, artinya Natal sudah tiba, dan kita akan mendapatkan berkat Natal yang berlimpah di tahun ini. Yes, dan sukacita yang besar juga akan kita terima. Sukacita itu juga untuk seluruh dunia, bahwa Juru Selamat sudah datang. Amin. Amin. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat merayakan Natal Kristus tahun 2022 bagi seluruh keluarga besar Midweek Worship Community. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di sekolah itu adalah kebaikan. Dalam bisnis itu adalah kejujuran. Dalam masyarakat itu adalah sopan santun. Dalam pekerjaan itu adalah keadilan. Terhadap malang itu kasihan. Terhadap yang lemah itu adalah bantuan. Menuju yang kuat itu adalah kepercayaan. Terhadap orang yang bertobat itu adalah pengampunan. Untuk yang beruntung itu adalah ucapan selamat. Terhadap Tuhan itu adalah penghormatan dan cinta. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan,
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.